Ramadhani Jeva, NIM C0DL23048 dengan prodi perpajakan kelas G, mata kuliah pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SC MSI, dan Ibu Sheila Aprilia Murnidayanti. Di sini saya akan memaparkan materi pemotongan PPh pasal 25. Pengertian PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak oleh wajib pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak membayar sendiri pajaknya melalui angsuran setiap bulan atau PPh pasal 25, kurang bayar ataupun adanya surat tagihan pajak. 2. Wajib pajak membayar melalui pemotongan atau pemungutan baik oleh pihak ketiga maupun dibayar akan terutang di luar negeri atau PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Pajak penghasilan 25 selanjutnya disingkat PPh pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri. Pajak penghasilan pasal 25 selanjutnya disingkat PPh pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Berikutnya menghitung angsuran bulanan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan atau PPh pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan A. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23. B. Pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Dan C. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Perhitungan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu bagi wajib pajak orang pribadi dan bagi wajib pajak badan. Berikutnya PPh pasal 25 dalam hal tertentu. Pada dasarnya, besarnya pembayaran angsuran pajak oleh wajib pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan tentang pada akhir tahun. Oleh karena itu, dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah 1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. 2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. 3. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. 5. Wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Dan yang keenam, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Berikutnya, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak penghasilan. Ini dapat bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan maupun pengalihan harta dan modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final. Jika wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, maka besarnya angsuran PPh pasal 25 adalah dengan PPh yang dihitung dengan dasar perhitungan PPh dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut atau dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Selanjutnya, terjadinya perubahan usaha atau kegiatan wajib pajak.
Perubahan usaha atau kegiatan wajib pajak dapat terjadi karena penurunan usaha maupun peningkatan usaha. Penurunan atau peningkatan usaha tersebut berpengaruh pada besarnya penghasilan dan selanjutnya mempengaruhi pajak penghasilan. Apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak mengalami penurunan usaha dan dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar perhitungannya besarnya PPh pasal 25, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh pasal 25 dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. 2. Pengajuan permohonan pengurangan besarnya PPh pasal 25 tersebut harus disertai dengan perhitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan wajib pajak tentang pengurangan PPh pasal 25, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan wajib pajak tersebut dianggap diterima dan wajib pajak dapat melakukan pembayaran PPh pasal 25 sesuai dengan perhitungannya. Selanjutnya, PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru. Wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak baru adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan lalu dibagi 12. Berikut cara perhitungannya. Lalu ada penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25. Yang pertama, PPh pasal 25 harus dibayar atau disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan terakhir berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kedua, wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, bagi wajib pajak pengusaha tertentu berlaku juga ketentuan sebagai berikut. Jika wajib pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja, Kantor Pelayanan Pajak harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang memiliki beberapa tempat usaha di lebih dari satu wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di Kantor Pelayanan Pajak masing-masing tempat usaha wajib pajak berkedudukan. Lalu SPT tahunan PPh harus disampaikan di Kantor Pelayanan Pajak tempat domisili wajib pajak terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan butir-butir. Lalu yang terakhir, PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi yang berpergian ke luar negeri. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki nomor wajib pokok, yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak. Termasuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah istri, anggota keluarga sedarah, dan keluarga sementa dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak yang bersangkutan. Besarnya fiskal luar negeri yang wajib dibayar oleh wajib pajak oleh orang pribadi. Yang pertama, 2.500.000 untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. Yang kedua, 1 juta rupiah untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkutan laut. Pembayaran fiskal luar negeri oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri dilakukan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran fiskal bar luar negeri atau TBP PLN. PLN yang dibayar wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri merupakan pembayaran angsuran pajak penghasilan. Angsuran pajak
penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun yang bersangkutan. Setelah wajib pajak tersebut memiliki NPWP, ketentuan tersebut tidak berlaku lagi sejak 31 Desember 2010. Sekianlah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.